Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu ya. Kita mulai saja supaya nanti kita bisa selesai lebih cepat. Karena yang Indonesia Timur di sana sudah mau pulang ya, sudah mau jam kerja sudah mau habis. Baik, saya langsung aja share screen. Host, saya dikasih share screen dulu. Sebentar ya. Oke. Mana? Baik, saya lanjut ya paparannya. Jadi tadi ada angka kreditnya minimal ya, minimal itu harus mencapai 15% untuk 3 kegiatan, yaitu siaga, kemudian keterampilan, sama kesemaptaan. Ya. Nah, berikutnya adalah kegiatan penyusunan jadwal. Ya, dan kegiatan lainnya. Makanya di situ saya kasih tanda itu jadwal plus gitu ya. Jadwal plus maksimal 20%. Kemudian penyusunan evaluasi dan laporan itu 10% untuk penyelia atau mahir. Nah, teman-teman yang melakukan pengembangan profesi, kami alokasikan maksimal 20%, ya, dan penunjang juga masih ada, nanti kita fasilitasi angka kreditnya tetap bisa dikumpulkan ya melalui jalur penunjang. Jadi kalau misalnya penunjang untuk terampil itu 20% itu maksimal 1 ya. Berarti 4-nya bisa ngambil dari unsur utama gitu. Nah, jadwal plus. Jadwal plus. Jadi yang dimaksud di sini ya, yang dimaksud di sini adalah jadi saya mencoba untuk mensimplify, membuat penyederhanaan ya pekerjaan supaya teman-teman nanti bisa lebih enak di dalam klaim angka kreditnya. Untuk kegiatan menyusun jadwal di awal tadi ya untuk pengenalan butir sudah saya jelaskan bahwa di situ adalah pembuatan jadwal siaga, kemudian jadwal untuk kompetensi praktek ya, kompetensi SAR atau keterampilan SAR, sama jadwal pemeliharaan ya. Nah, di sini plus-plusnya saya tambahkan, saya kelompokkan kegiatannya itu termasuk kegiatan internal dan eksternal yang ada di poin di kode 21 sampai 29 ya. Jadi pekerjaan ya untuk kode 21 sampai dengan 29 itu saya menyebutnya adalah butir kerja sapu jagat. Ya, jadi teman-teman yang selama ini gelisah, saya itu perbantuan Pak, saya sering disuruh ya, sering misalnya mendampingi Kakansar, saya disuruh misalnya membantu di keuangan misalkan, membantu di administrasi lainnya, misalkan kepegawaian dan lain sebagainya, itu nanti masuknya di kegiatan internal atau eksternal, teman-teman. Ya, jadi saya sudah siapkan, tetapi tetap ya nanti untuk kegiatan ini itu alokasinya maksimal 20%. Ya. Nah, kegiatan eksternal ya, atau internal ini dapat dilaksanakan oleh rescuer ya, yang diperintahkan oleh atasan langsung atau pejabat lainnya ya, untuk melakukan koordinasi. Jadi kalau kemarin itu kan kalian ngeklaim siaga khusus dalam rangka koordinasi ya. Nah, ini sekarang sudah ada butirnya itu di kode 21, nanti teman-teman bisa ngeklaim itu ya, ngeklaim itu. Cuman di sana itu tersedia hanya untuk mahir ya, hanya untuk mahir.
Tetapi ada kegiatan nomor 22 ya sampai 22, 23, 24, 25 itu kegiatan yang bersifat internal ya. Kalau keluar berarti nanti kode 26, 27, 28, 29 itu ya untuk yang eksternal. Nanti kalian bisa klaim sebagai kegiatan yang sifatnya perbantuan tetapi untuk eksternal dengan potensi atau misalkan diminta untuk koordinasi dengan Polda misalnya gitu ya, harus kemana begitu di dalam satu hari itu di mana kalian sempat meninggalkan satu pekerjaan gitu ya, meninggalkan satu pekerjaan rutin. Nah ini bisa nanti ngeklaim di sini. Nah kegiatan itu dihitung satu hari ya, dan dapat digabung dengan kegiatan tertentu yaitu samapta dan pemeliharaan. Jadi kegiatan internal itu bisa digabung ya, satu dengan samapta atau dengan pemeliharaan, tapi tidak boleh dengan keduanya. Karena kita melihat jam kerja juga ya, jam kerja. Jadi kalau misalkan kita menyelesaikan satu kegiatan internal, malah bisa jadi seharian tuh di situ. Misalnya seorang rescuer diminta untuk perbantuan di internal, secara internal untuk membantu pencairan misalnya ya di KPPN misalnya. Dari pagi misalnya ya jam 7 sudah antri dan itu selesainya nanti jam 3 sore misalnya atau justru lewat jam kerja malah ya jam 6 atau jam 5 sore. Nah, itu bisa teman-teman mengklaim kegiatan ini masuk di kegiatan internal ya, tapi ada batasannya ya. Jadi tidak bisa sepanjang tahun melakukan kegiatan ini karena ini sebenarnya kebijaksanaan ya, kebijaksanaan tetapi masuk di dalam satu kebijakan gitu, di dalam satu peraturan Permenpan ini, maka saya nyebutnya adalah butir sapu jagat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah coba bantu untuk mendapatkan angka kreditnya ya, tetapi di sini nanti maksimal 20%. Sudah agak longgar ya, kegiatan kalian bisa diklaim, tapi tetap ada batasannya gitu ya. Dan tadi terkait dengan minimal harus tercapai 15% untuk kegiatan samapta, ya tetap harus dilaksanakan ya. Nah, kalian tidak bisa sepanjang tahun melaksanakan kegiatannya itu cuma satu jenis saja. Jadi harus semuanya bisa dicapai supaya mendapatkan kompetensi yang kami harapkan, khususnya dalam upaya operasi SAR ya, untuk respon time, karena memang rescuer itu dibentuk untuk kegiatan evakuasi ya, untuk operasi SAR begitu. Nah, ini penjelasannya, tadi sudah saya jelaskan bahwa perbantuan internal itu meliputi semua hal ya. Ini sudah cukup longgar ya. Perbantuan internal meliputi semua hal yang berkaitan dengan kedinasan, baik teknis maupun administratif. Tapi ingat bahwa di situ hanya bisa digabungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat apa tadi itu? Ya. Kegiatan lainnya yang bisa digabung adalah samapta dan pemeliharaan. Dan itu cuma salah satunya, tidak bisa di keduanya. Karena maksimal satu hari ya, saya sudah atur ini 2 kegiatan, maksimal 2 kegiatan ya, supaya kegiatannya efektif. Contoh kegiatannya misalnya kalian diminta untuk menjadi ajudan pejabat ya, kemudian ketika ketika misalnya kalian pendampingan pejabat dari pusat ya, atau ada yang diminta untuk mendampingi anggota DPR Komisi 5 misalkan seperti itu. Di kantor SAR kan sering ya kegiatan-kegiatan seperti itu, malah justru sering gitu. Nah, banyak rescuer yang mengeluh bahwa banyak kegiatan yang sifatnya seperti ini ya, tetapi tidak diakomodir di dalam angka kredit. Nah, sekarang sudah tidak perlu konversi-konversi, jadi teman-teman langsung saja ngambil kegiatan di sini. Nah, ini khusus rescuer yang menjadi korpos dan atau kepala unit siaga ya, saya alokasikan angka kreditnya 20% ya. Jadi kalau misalnya terampil ya ambilnya 1 poin.
sudah otomatis dapat nanti kami berikan ya. Ini penghargaan buat kalian yang sudah menjadi korpos ya. Karena memang tidak mudah untuk menjadi korpos yang anggotanya cuma 2 ya, atau mungkin hanya 4 orang dan lain sebagainya. Itu nanti silakan klaim untuk apa namanya butir kegiatannya di kode 21 gitu ya. Tapi itu kegiatannya 1 tahun. Jangan dihitung per hari. Ya. Jangan dihitung per hari karena nanti akan saya bikin di situ langsung 1 kali ya, 1 kali poinnya 1 ya, untuk 1 tahun gitu. Jangan diklaim nanti Januari klaim 1, Februari klaim 2, nggak bisa gitu ya. Atau Senin 1, Selasa banyak nanti terkumpulnya ya. Tapi di sini maksimal 20%. Jadi karena memang korpos diminta untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan dengan Pemda seperti itu ya. Banyak kegiatannya di luar, misalkan harus hadir di upacara dan lain sebagainya. Nah, ini kami fasilitasi ya. Kami berikan angka kreditnya maksimal 20% dari target capaian per tahun. Misalnya capaian rescuer terampil itu 5, maka otomatis sudah dapat 1 ya. Evidennya saya hanya membutuhkan surat perintah tugas ya, tapi 1 tahun ya, tapi 1 tahun gitu. Bagaimana Pak kalau 3 bulan? 3 bulan tidak bisa. Makanya nanti kalau jadi korpos minimal 1 tahun supaya bisa diklaim angka kreditnya dengan 20% ini ya. Cukup surat perintah tugas saja pasti saya terima kalau korpos ya. Dan unit siaga ya, kepala unit siaga juga. Nah, ini evaluasi dan laporan sifat pekerjaannya adalah bulanan ya, dan tahunan dikerjakan oleh penyelia untuk evaluasi siaga dan operasi ya, dapat dikerjakan oleh jenjang di bawahnya yaitu mahir dengan target 80% dari angka kredit satuannya. Nah, untuk operasi SAR ya, teman-teman yang melaksanakan operasi SAR, misalnya nih, Pak, saya itu operasi SAR setahun bisa 20 kali gitu ya. Semarang itu banyak tuh, Cilacap juga banyak. Yang di Jawa cenderung agak banyak operasi SAR-nya ya. Nah, kalau misalnya capaian angka kreditnya itu 100% sampai 150% itu diterima semua. Gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya di dalam kegiatan operasi kan, kalau misalkan sering operasi berarti jarang dia olahraga misalnya gitu ya. Kemudian sudah tidak sempat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak sempat untuk melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Karena banyak sekali terlibat di dalam operasi, maka klaim operasi adalah 100% ya, dan maksimal 150%. Nah, di sini saya butuh dukungan ya, saya butuh dukungan dari kasih operasi khususnya ya, butuh dukungan dari kasih operasi bahwa orang yang berangkat itu pastikan nilainya itu jujur gitu ya, jujur gitu. Karena kalau zaman dulu ya, kalau sekarang saya yakin sih enggak sih ya. Kalau zaman dulu ada tuh, misalkan dia sebenarnya penugasannya di kantor nih, gitu ya. Tapi memang secara sprint mungkin dia sebagai seru gitu ya. Nah, akhirnya dia klaim angka kreditnya operasi secara keseluruhan ya. Nah, ini tolong diperhatikan jangan sampai nanti ada tanda kutip ya rescuer yang nyusup di operasi karena nilainya ini kita akomodir 100% gitu. Tanpa ngeklaim yang lainnya ya, bisa 100% dikumpulkan dari operasi. Tapi tetap maksimalnya adalah 150% gitu ya. Karena saya sangat menghargai rescuer yang berangkat operasi ya. Karena berangkat operasi itu tidak mudah, meninggalkan keluarga, berjibaku dengan nyawa di lapangan ya, dengan masyarakat ya. Kemudian menghadapi bahaya untuk dirinya sendiri, maka untuk khusus operasi SAR angka kreditnya dapat diklaim 100%. Tidak ada sisa-sisa ya, tidak ada sisa-sisa. Nah, ini untuk pengembangan profesi dan penunjang masing-masing kami akomodir sesuai Permenpan itu adalah 20% ya. 20% dari target per tahun ya. Pengembangan profesi itu meliputi diklat. Jadi teman-teman yang kemarin sempat diklat di Permenpan lama itu masuknya di unsur utama.
ya. Sekarang diklat itu masuknya di pengembangan profesi, teman-teman. Ya, diklat masuknya di pengembangan profesi, sudah tidak masuk di dalam target utama, ya. Sudah tidak masuk di dalam target utama, tetapi tetap ada nilainya, ya, tetap ada nilainya. Gitu. Kemudian teman-teman yang sekolah formal, ya, D3 atau S1 tetap bisa mendapatkan angka kredit di pengembangan profesi, ya. Kemudian yang menyusun makalah, buku, penyaduran dan lain sebagainya, gitu. Nah, maksimal 20% untuk satu kali kenaikan pangkat. Jadi kalau satu kali kenaikan pangkat, terampil itu kan membutuhkan 20 poin, per tahunnya 5. Berarti maksimal adalah poinnya 4, ya. Maksimal poinnya adalah 4. Jadi nanti per tahunnya diharapkan dapat terkumpul satu gitu ya, satu. Jadi sampai dengan 4 poin, ya, sampai dengan 4 poin. Silakan diklaim, ya, untuk angka kreditnya. Nanti kami akan fasilitasi kalau misalkan kalian mengikuti diklat, tetap ada angka kreditnya, ya, tetap ada angka kreditnya, dan itu diakomodir untuk proses kenaikan pangkat. Nanti dijumlah, ya, dijumlah. Penunjang, ya, penunjang seperti seminar, ya, kalian menjadi pengajar atau narasumber, ya, satya lencana dan penghargaan lainnya itu tetap diakomodir, ya, sebanyak 20%. Ini juga nanti kalian bisa tetap klaim, ya, tapi tetap ada batasannya, ya. Tidak seperti yang sekarang, ya, periode yang lalu kalian misalkan ngeklaim penunjang 7, maka di situ adalah 7 semua, gitu ya. Nah, sekarang tidak bisa karena ada batasannya, ya. Kita ada batasan angka kredit sehingga tidak terkumpul tidak tercatat semuanya. Sebenarnya untuk penunjang itu kan sebenarnya ada batasannya, ya. Ada batasannya juga, gitu. Penunjang itu maksimalnya berapa. Cuman untuk yang kemarin penunjang itu angka kredit itu bisa disimpan, ya, untuk periode-periode selanjutnya, gitu ya. Tetapi di sini sudah tidak bisa lagi, ya, supaya teman-teman tidak nabung kerjaan, gitu ya. Nabung kerjaan itu misalkan gini, oh, angka kredit saya kan sudah 100, udah nggak kerja deh, gitu. Kalau sekarang masih tanda kutip masih bisa kayak gitu, ya. Tapi kalau nanti sudah ada batasan-batasannya, maka setiap tahun harus punya capaian kinerja. Nah, pengembangan profesi dan penunjang, ya, itu diakumulasi untuk satu kali kenaikan pangkat. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu tidak punya pengembangan profesi, gitu ya. Tahun kedua tidak juga, gitu. Nah, ketika di tahun ketiga dipanggil diklat nih ke balai, gitu. Dipanggil diklat ke balai. Kemudian ternyata kalau dilihat dari jumlah JP-nya masuk nih poinnya 3, gitu. Maka di tahun itu dia mendapatkan 3 poin. Nanti diakumulasi sampai poinnya 4, gitu. 4 itu maksimal. Pak, saya ikut diklatnya 10 kali nih, Pak, gitu. Masing-masing 1 poin. 10 poin saya dapatkan. Nah, itu ada batasannya. Yang diakomodir hanya 4 poin, ya. Yang diakomodir hanya 4 poin. Termasuk penunjang juga sama seperti itu. Pak, saya setiap hari ikut Zoom, gitu kan. Ngapain juga ya setiap hari ikut Zoom. Jadi poin saya ini penunjangnya sampai 300 poin nih, Pak, gitu. Tetap yang diakomodir adalah 20%-nya, ya, gitu. Nah, berbeda dengan tugas rutin, ya, berbeda dengan tugas rutin. Tugas rutin itu diakumulasinya 1 tahun, ya, diakumulasi 1 tahun karena memang ada target angka kredit tahunan, gitu ya. Untuk terampil tadi berapa? 5, itu harus dicapai. Maka tugas-tugas rutin yang sifatnya rutin itu harus diakumulasi selama 1 tahun. Kalau 1 kali kenaikan pangkat kan bisa 3 tahun atau 4 tahun, gitu maksudnya, ya. Tapi kalau tugas rutin dia per tahun. Nah, sekarang bagaimana nih asumsi pengumpulan angka kreditnya? Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan batasan-batasan yang kami siapkan, ya, karena nanti tetap kalian bisa bekerja dengan tidak terlalu berat lah, ya, nggak ngoyo gitu, ya, nggak terlalu gimana gitu untuk kumpulnya angka kredit, ya. Nanti akan saya jelaskan. Contoh gini,
Misalnya nih, dalam satu minggu, ada pembelajaran praktek itu 2 kali, misalnya, gitu ya, misalnya. Ini asumsinya belum ada operasi ya, belum kegiatan internal eksternal gitu ya. Kemudian belum masuk penunjang ya. Kemudian belum ada diklatnya juga belum ya. Ini asumsi seminggu ya. Kita lihat pembelajaran praktek itu 2 kali seminggu. Ini asumsi saja ya, ini contoh saja. Samapta misalnya 2 minggu sekali. 2 kali seminggu. Gitu. Pemeliharaan 1 kali seminggu, siaga 2 kali seminggu. Ya, hasilnya seperti apa? Ya. Nah, setelah kita hitung, untuk praktek ya itu kita dapat 0,04. Ini seminggu ya. Gitu. Untuk Samapta 0,03, 0,06, pemeliharaan 0,04 dan siaga 0,04. Oke. Saya lanjut ya. Jadi ini asumsi dalam 1 minggu, ya asumsi dalam 1 minggu. Kalau misalnya tadi dilaksanakan praktek 2 kali, Samapta 2 kali, pemeliharaan 2 kali, siaga 2 kali, untuk praktek itu total yang akan dicapai dalam 1 tahun itu 1,92 ya. Karena praktek maksimal 30%, yang diakui adalah 1,5 gitu ya. Nah, kemudian Samapta itu kalau 2 kali dapatnya agak banyak ini ya, 2,88, tapi yang diakui maksimalnya adalah 25% atau 1,25. Untuk pemeliharaan ya 1,92, maksimal 20%, dapatnya 1 ya. Untuk siaga 1,92, maksimal 1,25. Ini kalau dikumpulkan tugas ini dapatnya 1 tahun 5 poin. Ini belum kegiatan operasi, ya, belum kegiatan lain-lain, internal, eksternal tadi belum, gitu ya. Atau mungkin terlibat di dalam penyusunan jadwal misalkan, belum. Ya, ini baru praktek, Samapta, pemeliharaan dan siaga. Artinya apa? Saya cukup optimis kalian bisa mencapai lebih dari 5. Gitu. Karena akan maksimal nanti 7,5. Maka pembatasan-pembatasan ini jangan dianggap sebagai sebuah weakness gitu ya, atau kekurangan atau sesuatu yang negatif gitu ya. Karena saya kepengen ya semuanya punya kesempatan ya untuk bisa melakukan semua butirnya supaya kompetensinya itu dapat ya untuk operasi SAR gitu. Jadi kalau misalnya nanti tidak ikut praktek ya, tadi ya praktek Samapta sama siaga itu wajib minimal 15%. Itu diingat ya. Jadi ini dilakukan supaya kami berharap rescuer itu lebih profesional dan bisa mempertahankan kompetensinya. Gitu. Nah, bagaimana pengaturan jadwalnya dalam 1 minggu? Sebenarnya jadwal itu bebas ya, jadwal bebas, tidak terikat gitu. Silakan aja dari kantor SAR ya, teman-teman pejabat, kasih sumber daya, kasih operasi itu mengatur jadwalnya ya. Jadwal tidak terlalu kaku ya. Tetapi kalau misalnya kita simulasikan seperti ini. Jadi Senin itu misalkan kalian melakukan kegiatan pembelajaran praktek gitu ya, atau keterampilan SAR tadi gitu. Kemudian Selasa melakukan Samapta dan pemeliharaan. Ingat ya, 1 hari cuma 2 gitu. Karena saya pengen ada kualitas di dalam pekerjaan itu dan benar-benar dilaksanakan. Rabu misalkan praktek lagi ya, Kamis Samapta dan pemeliharaan. Jumat misalkan kena siaga nih ya sama hari Minggu. Nah, untuk olahraga umum di hari Jumat ya yang rame-rame itu satu kantor itu
tidak perlu ya, tidak perlu dihitung lagi sebagai samapta ya. Itu tidak bisa dihitung lagi sebagai samapta. Karena nilai samapta cukup besar. Nanti ada apa namanya? Ada banyak kelebihan ya, ada banyak kelebihan. Tetapi teman-teman bisa sih misalnya gini, Pak, boleh nggak di hari Jumat kami membuat atau kami melakukan pemeliharaan misalkan. Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh seperti itu. Nah, tetapi saran saya Jumat itu ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di Permenpan yang lama di penjelasan Juknis ya bahwa Jumat itu sebaiknya digunakan untuk evaluasi dupa. Jadi teman-teman yang nguploadnya kesulitan atau kemarinnya sempat operasi SAR ya tidak sempat mereka kegiatan dan lain-lain itu hari Jumat itu evaluasi dupa ya atau tugas internal lainnya juga boleh ya. Tapi pada prinsipnya nanti yang olahraga bersama-sama di hari Jumat itu tidak dihitung lagi sebagai samapta ya. Nah, jadwal direncanakan oleh pejabat ya. Jadwal direncanakan oleh pejabat baik kasih op ataupun kasih sumber daya di mana jadwal itu tidak mengikat, artinya tidak harus seperti ini ya, tidak harus ngikutin dari yang punya saya, tidak gitu. Jadi nanti silakan diatur ya supaya disimulasikan ya, disimulasikan dengan batasan-batasan tadi secara rutin saya bisa mendapatkan angka kredit minimal itu melakukan apa saja selama 1 minggu ya itu direncanakan ya supaya nanti di dalam capaian angka kreditnya tidak mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya nggak sulit sih ya. Nanti saya coba tunjukin ya sebentar. Sorry. Ini tadi saya nggak share screen semua ya. Nah, ini simulasi aja ya teman-teman. Ini simulasi jadwal dalam 1 minggu ya, cukup santai. Misalnya Senin itu keterampilan SAR ya, keterampilan SAR karena nanti akan lebih banyak praktek-praktek yang akan dilakukan, maka keterampilan praktek SAR itu tidak bisa digabung dengan kegiatan lain. Dia harus 1 hari ya, 1 hari karena saya ingin di hari Selasa, misalnya paginya kalian terlibat kesemaptaan gitu ya. Kemudian ada kegiatan internal ya, internal. Misalnya diminta untuk di bagian keuangan misalnya diminta untuk melaporkan SP2D di bulan Juni misalnya gitu ya. Merekap gitu. Sini bantu dulu ngerekap. Nah, itu berarti ada kegiatan internal. Silakan itu diklaim ya. Nanti butirnya yang butir 21 tadi ya. 21 itu sampai 29. Nanti diambil yang kegiatan yang internal. Ya. Kemudian di situ kan samaptanya 1 kali tuh di hari Selasa. Kemudian internalnya juga 1 kali tuh di hari Selasa itu. Nah, misalnya di hari Rabu ya, di hari Rabu misalnya siaga kalian ya, siaga 12 jam. Nah, dalam hal siaga 12 jam maka di situ nanti angka kreditnya terbagi ya, karena siaganya adalah 24 jam maka 0,01 karena siaga 24 jamnya di Permenpan adalah 0,02 gitu. Maka di sini kalau di simulasi saya itu dapat piketnya Rabu dan Minggu ya, Rabu dan Minggu. Maka dihitung dalam 1 minggu dapatnya 1 kali siaga. Ya. Hanya 1 kali siaga. Nah, kemudian di Kamis ya, di Kamis itu sempat ada kegiatan internal sama sorenya ya, sorenya itu terlibat di pemeliharaan palsar misalnya itu. 1 kali saja ya. Cukup 1 kali saja. Nah, kemudian di hari Jumat
ya terlibat kegiatan internal, misalnya disuruh Kakansar untuk mendampingi ke Polda misalnya ya, ada rapat atau apa gitu, silakan klaim itu ya. Jadi kegiatannya bisa diklaim, apapun kegiatannya bisa diklaim. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat yang ada warnanya ini, coba kita lihat kegiatan internal itu dalam 1 minggu misalnya ada 3 kali ya, ini 3 nih, volumenya 3 nih, volumenya 3. Kita lihat dia angka kredit maksimalnya kan 20%, berarti 1 ya. Dalam 1 bulan itu sekitar 0,24, maka 1 tahun tercapai 2,88. Angka kredit yang disetujui adalah 1. Kenapa? Karena angka kredit maksimalnya 1. Paham ya? Gitu. Seperti itu. Nah, dengan siaga 1 kali seminggu, ya, dengan siaga 1 kali seminggu, 1 tahun itu dapatnya 0,96. Ya. Angka kredit maksimal berapa? 1,25. Tuh, itu maksimal 1,25. Artinya ya, tetap cukup ya. Artinya angka kredit semua bisa diklaim gitu ya. Nah, karena siaga itu wajib, sifatnya wajib yang 15% tadi, ya 15% ketemunya 0,75, maka kewajiban itu sudah dilaksanakan. Karena dalam 1 tahun tercapai 0,96. Ini seminggu cuma 1 kali, teman-teman. Ya, kita lihat pemeliharaan juga sama. Seminggu itu cuma 1 kali targetnya. Ya, dengan target minimal seperti ini, ya, Samapta juga cuma 1 kali di targetnya. Ya. Nah, keterampilan juga sama 1 kali dengan target seperti ini. Ya, kalian 4 tahun itu masih bisa naik pangkat. Totalnya 5,13. Ini belum termasuk kegiatan operasi SAR, ya. Kemudian belum masuk juga penunjang. Jadi saya sebenarnya optimis ya dengan pekerjaan yang tidak terlalu padat gitu ya, tetapi setiap hari ada kegiatannya, aktivitasnya ada, kalian bisa ya, bisa 4 tahun naik pangkat itu sudah kelihatannya sudah pasti gitu ya. Nah, buat teman-teman yang apa namanya, yang tidak mau ngupload Dupak ya itu beda lagi ya. Karena ada. Saya nggak mau Pak ngupload di apa aplikasi gitu. Kenapa? Ya nggak mau aja. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Tapi kalau naik pangkat ya nggak bisa gitu ya. Jadi jangan minta naik pangkat tapi tidak ngumpulin Dupak, itu nggak fair ya, nggak fair. Jadi memang jabatan fungsional itu ya seperti ini ya, mau tidak mau kita harus ngikutin apa perkembangannya ya, dinamikanya seperti apa, kemudian kewajibannya apa dan sebagainya itu harus dipenuhi. Tapi yang jelas adalah dengan minimal 1 kali siaga ya, siaga 24 jam. Jadi kalau seminggu kalau siaganya 12 jam berarti 2 kali lah ya. Dalam 1 minggu ya. Kemudian keterampilan juga 1 kali ya, kemudian samaptanya 1 kali, pemeliharaannya cuma 1 kali, itu kalian bisa mendapatkan angka kredit ya, prediksi saya adalah 5,13 di luar apa namanya operasi ya, di luar operasi. Apalagi dapat kegiatan operasi, saya kira mungkin bisa banyak ya, bisa banyak ya. Syukur-syukur mentok 7,5 ya atau 150%, ya berarti nanti per 3 tahun targetnya bisa untuk dikumpulkan buat naik pangkat ya. Nah, ini sistem angka kredit yang baru seperti ini nantinya. Ya, bisa lanjut. Di situ geserkan slide-nya. Oke. Nah, saya tekankan sekali lagi ya bahwa rescuer tidak dapat melaksanakan satu jenis pekerjaan tertentu. Ya, misalkan Pak siaga terus gitu ya. Karena kalau teman-teman yang di pos kan hidupnya banyak kan siaga ya. Jadi mereka itu siaga karena mereka memang tinggal di situ gitu. Jadi rescuer memang tinggal di situ ya. Ya, teman-teman yang di unit juga sama ya. Nah, mereka hidupnya siaga gitu ya, siaga terus, siaga terus. Nah, itu nggak bisa ya, karena nanti kompetensi yang kita harapkan nggak dapat gitu ya. Mereka siaganya
kami minta nanti 3 hal yang wajib itu harus dilaksanakan ya. Nah, ini nanti secara aturan ini sedang kami susun, nanti ada keputusan atau peraturan badan ya. Nanti kami akan terbitkan dalam bentuk peraturan badan terkait dengan tata cara penyampaian angka kredit ini ya. Jadi ini masih proses ya, masih proses, nanti akan kami legalkan dalam bentuk peraturan badan. Ketika kalian nanti jadi pranata, kita sudah punya aturannya ya. Kita akan cara mainnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, Reskur tidak dapat melaksanakan satu kegiatan yang sejenis ya, gitu. Karena Reskur diharapkan mampu menjaga fisik dan kompetensi teknisnya. Maksimal 2 pekerjaan dalam 1 hari, yaitu pekerjaan samapta dan keterampilan ya. Kalau misalkan dalam 1 hari dia terlibat di kegiatan internal atau kegiatan eksternal, ya itu bisa memilih antara samapta atau pemeliharaan. Gitu. Misalnya pagi habis melaksanakan pemeliharaan peralatan SAR, kemudian sorenya diminta untuk melaksanakan tugas eksternal, misalkan bertemu dengan siapa ya, itu boleh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya keterampilan dicampur dengan samapta sudah nggak bisa ya. Siaga saya kembalikan lagi sesuai fungsinya adalah siaga 24 jam ya, karena memang di situ butuh kesiapsiagaan. Namanya laporan musibah kita nggak pernah tahu terjadinya kapan, makanya itu harus ditunggu ya. Harus ada orang yang standby di sana. Maka fungsi siaga saya kembalikan ke fungsinya, maka dia siaga 1 kali 24 jam ya. Tapi jangan khawatir, tadi sudah saya simulasikan bahwa dengan cara seperti itu pun kalian tetap bisa naik pangkat 4 tahun, itu sepertinya tidak sulit ya, tidak sulit. Karena memang angka kreditnya sudah agak besar ya. Nah, bagaimana dengan penyampaian dupaknya? Dupak nanti saya usahakan tetap online ya, dan sepertinya untuk kembali ke kertas kalian juga sudah nggak mau lagi kan, gitu. Dan dupak ini saya cukup optimis ya, karena ini kemarin infonya yang saya terima ya, waktu saya dipanggil sama Kapus Datin, sudah diganti programmernya ya, diganti programmernya. Mudah-mudahan ini bisa bisa lebih baik gitu ya. Dan oh iya, saya mohon maaf untuk SKPAK kemarin sudah diambil ya sama teman-teman yang lagi di Cloud Water Rescue. Kami agak terlambat penyampaiannya, harusnya target saya itu di bulan Juni sudah terdistribusi ya. Mei itu sudah selesai, awal Juni udah harusnya distribusi. Tapi karena memang aplikasinya lagi-lagi begitu. Teman-teman Rescuer mengalami kendala, kami di pusat sebagai tim penilai dan sekretariat juga mengalami kendala gitu. Jadi kemarin cetakan itu banyak mengalami kendala, maka jar gitu ya. Tapi untuk teman-teman PAK-nya. Nah, khusus untuk yang mau naik pangkat pasti sudah diinfokan oleh PIC di sini ya. Dengan teman-teman di bagian saya pasti sudah menyampaikan bahwa siapa saja yang bisa naik pangkat ya, tolong itu diperhatikan, jangan sampai tertinggal ya, seperti ada kemarin kantor SAR yang tidak mengisi di aplikasi kepegawaian, sehingga ada reskur yang tertunda atau tidak bisa naik pangkat. Nah, ini saya mohon nanti tolong diperhatikan PAK-PAK yang sudah kita distribusi ya, untuk reskur yang naik pangkat di bulan Oktober segera menyampaikan berkasnya ya sebelum tanggal 18 Juli ya, seperti surat yang sudah disampaikan oleh kepegawaian. Nah, untuk yang pola baru ini ya sesuai Permen-Pan 33 itu TMT-nya 1 Juli 2022. Maka jangan ada yang klik butir kegiatan ya. Nggak usah login dulu ya, Rescuer tidak perlu login terus butir kegiatan klik tambah, nggak usah ya. Dan jangan khawatir, nanti saya akan buka ya, saya akan buka supaya kalian bisa ngupload kegiatannya ya. Nah, sementara silakan evidence-nya itu disimpan ya, disimpan. Boleh di storage online, boleh di email ya, boleh di di laptop, boleh di komputer, boleh di flash disk. Tapi jangan disimpan di mantan ya. Nanti jadi masalah. Ya, jadi silakan disimpan dengan cara yang baik ya, sehingga nanti pada saat aplikasinya sudah
bisa digunakan, kalian bisa langsung upload ya. Atau mau kembali ke kertas? Kita kembali ke zaman dahulu, nostalgia ya. Oh ya, ngomong-ngomong kertas ya. Ngomong-ngomong kertas, itu yang Rescuer yang baru dilantik kemarin, yang letting 2020 ya, di Bitly garis miring serba dupak, itu kan masih ada juknis-juknis yang yang kita gunakan dulu tuh, masih zaman kertas kan masih ada. Kemudian contoh-contoh evidence-nya juga masih ada ya, gitu kayak checklist, kemudian contoh sprint dan lain sebagainya itu kan masih ada. Tinggal nanti teman-teman nostalgia lagi tuh yang disuruh untuk dampingin mereka ya, supaya nanti yang evidence Januari sampai dengan Juni ya, yang dalam bentuk kertas bisa dikirim ya, bisa segera dikirim gitu. Nah, bagaimana untuk Rescuer yang tidak kirim? Ya, konsekuensinya tidak mendapatkan angka kreditnya. Sayang ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan SKP ya? SKP ini kayak tahun lalu ya, tahun lalu ketika kita di 2021 kan kita diminta untuk bikin yang pola baru ya, dengan metrik, kemudian pakai mind map ya. Mind map itu kemudian ada metrik peran hasil dan lain sebagainya ya. Tetap nanti gini, saya berharap antara SKP dan Dupak itu ada kesesuaian ya, ada kesesuaian. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, kalau dulu bikin SKP itu pasti nilainya nggak sama dengan Dupak yang sudah kita cetak kan gitu. Dibikinlah itu capaiannya 5 ya, nilainya baik. Padahal Dupaknya cuma dapat 0,5 ya, ada yang cuma 1, dan lain sebagainya. Itu memang ada ketidaksesuaian gitu. Tetapi tetap bisa naik pangkat ya kalian ya, tetap bisa naik pangkat. Nah, ini sekarang pola ke depan ya, pola ke depan ini harus ada sinkronisasi antara SKP dengan butir kegiatan ya. Nanti kalau misalnya Dupak sudah tidak berangka kredit, saya kepengen tetap format yang ini, bentar saya back ya. Nah, yang ini tetap menjadi sebuah target ya, target kerja di SKP. Contoh misalnya Rescuer Rescuer Balikpapan ya, terampil, dia harus punya target 5 kan. Dia harus punya target 5. Nah, 5 ini ya, 5 ini nanti dijabarkan dalam sebuah narasi pekerjaan di SKP-nya. Di SKP sih tidak memunculkan angka kredit lagi ya. Di situ langsung dibagi di metrik peran hasil itu langsung dibagi. Oh, Badu dalam 1 tahun itu harus siaga ya, harus siaga sebanyak 12 kali misalkan gitu ya. Maka di situ kan ada target ya, ada target siaga gitu ya, 12 kali gitu. Maka itu yang harus dicapai. Dan ini nanti harus ada korelasinya dengan SKP gitu ya. Jadi SKP-nya ini ya, bagaimana dengan SKP, rencana capaian angka kredit ya menjadi rencana capaian SKP ya. Nanti harus ada hubungan ya, korelasi sehingga capaian SKP itu ya memang capaian Dupaknya gitu ya. Dan ke depan mungkin nanti kalau sudah sistem info dari Menpan ya, dari Menpan sebenarnya ini sudah agak sedikit mundur beberapa bulan ya dari rencananya Menpan, bahwa nanti sistemnya itu adalah penilaian angka kredit itu sudah per tahun karena menggunakan penilaian SKP. Nah, SKP nanti tinggal kita lihat berapa targetnya ya, kemudian ini masuk nggak dengan target 1 tahun itu 5 poin gitu untuk terampil. Itu nanti tim penilai sudah ke sana ya, arahnya akan ada sinkronisasi dengan SKP ya. Jadi rencana capaian angka kredit yang 5 untuk terampil, yang 12,5 untuk mahir itu ya, itu kan rencana capaian angka kredit per tahun ya. Itu akan menjadi rencana capaian SKP. Nah, bagaimana dengan skema capaian angka kredit untuk kenaikan pangkat? Teman-teman gini, kalau misalnya pola yang lama ya, pola yang lama
Misalnya contoh gini, rescuer 2B mau naik ke 2C, itu dia membutuhkan angka kredit totalnya itu 60 poin. Ya, 60 poin dengan komposisi utama itu 53, penunjangnya maksimal 7. Ya. Ini udah saya yakin teman-teman udah ngerti ya dengan apa yang saya sampaikan. Kalau yang mau ke 2D ya, totalnya 80, komposisi utamanya adalah berapa? 69 ya. Kemudian komposisi penunjang maksimal 11 ya. Nah, ini kan dikumpulkan ya, akumulasi dari 2A, 2B, 2C, 2D dan seterusnya. Itu kan akumulasi, ya, akumulasi. Nah, pola yang baru ya, pola skema capaian angka kredit yang baru sudah berbeda ya. Jadi seperti ini. Untuk rescuer pemula 2A itu untuk di dalam dia duduk di pangkat 2A itu dia harus minimal dia harus mengumpulkan 15 poin ya, itu selama 4 tahun. Nah, ketika dia di 2B dia mengumpulkan 20 poin ya. Kemudian di 2C dia mengumpulkan 20 poin dan seterusnya. Jadi nilai itu sudah tidak dijumlah-jumlah lagi ya. Kalau dulu kan untuk jadi rescuer mahir harus 100. 100 itu adalah pengumpulan dari nilai jenjang sebelumnya kan gitu. Nah, tapi kalau sekarang sudah beda. Sistemnya seperti ini. Contoh kasus ya. Rescuer 2C ya, ke 2D ya. Masing-masing dia untuk satu kali kenaikan pangkat dia harus mengumpulkan 20 poin. Ya. 2C terkumpul 20 poin, oke, dia naik pangkat ke 2D. Ya. 2D terkumpul 20 poin, oke, dia naik ke 3A. Nah, ketika duduk di 3A, targetnya sudah berubah jadi 50. Nah, di situ ada UKOM nanti, UKOM tetap ya antar jenjang. Nah, ini yang menarik adalah start dari 0 ya. Ada yang bilang, wah kok nilai angka kreditnya hilang gitu. Sebenarnya nggak hilang ya teman-teman. Ini hanya perubahan sistem kerja saja ya. Targetnya tetap sama lah, tetap sama. Saya kira sama saja gitu. Tapi karena bahasanya adalah sepertinya dihilangkan, jadi ada kesan angka kreditnya itu terbuang gitu ya. Jadi gini, 2D ya, 2D itu kan targetnya 20 ya. Perhatikan ya. Di sini targetnya adalah 20 nih. Di sini targetnya 20. Kalau sudah tercapai 20 poin, maka dia bisa ke 3A. Ya. Maka dia bisa ke 3A. Nah, dalam hal misalnya tercapai angka kreditnya itu adalah total 22 ya, maka duanya itu tidak diperhitungkan lagi di mahir. Karena ketika dia pindah jenjang, maka angka kreditnya dimulai dari 0 lagi. Gitu ya. Maka keterangan rescuer mahir misalnya TMT 1 Juli 2025 Badu adalah rescuer mahir, maka sejak di tanggal itu dia mengumpulkan angka kredit butir yang mahir gitu ya. Dan itu dimulai dari 0 gitu. Nah, ini berlaku juga buat rescuer pemula 2B ke 2C dan mahir 3B ke 3C. Jadi kalau misalnya seorang mahir 3B angka kreditnya sudah 50, maka dia berhak untuk ikut uji kompetensi ke penyelia supaya bisa naik pangkat ke 3C. Seperti itu ya, naik pangkat ke 3C. Nah, tapi ketika sudah duduk di 3C, dia harus start lagi melaksanakan kegiatan penyelia. Ya, start dari 0 gitu. Jadi polanya sekarang seperti itu ya. Jadi angka kredit untuk kenaikan jenjang itu tidak diperhitungkan. Tapi beda halnya jika angka kredit itu dipakai untuk kenaikan pangkat di dalam jabatan. Saya ulang ya. Kelebihan angka kredit dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan.
Sekali lagi saya ulang ya, biar dapat nih maknanya. Kelebihan angka kredit ya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat di dalam jenjang. Maksudnya begini, teman-teman. Kan kita punya angka kredit maksimal 150%. Ya. Ini asumsi nih, misalnya 2C. Ya, asumsinya 2C 20 poin untuk 4 tahun, berarti per tahunnya mengumpulkan 5. Ya. Tapi ada kemungkinan kalian dalam 1 tahun itu mengumpulkan 7 misalnya. Berarti kan ada kelebihan. Ya. Berarti ada kelebihan. Nah, misalnya di tahun kedua 5, tahun ketiga 5, tahun keempat 5, berarti totalnya kan 27. Oke, totalnya 27. Nah, ketika naik ke 2D, dipakai naik ke 2D, 7-nya nggak hangus. Ya. 7-nya tetap diperhitungkan untuk pangkat 2D-nya. Maka di 2D kalian hanya butuh berapa? 13 poin. Ya, selama 1 kali periode kenaikan pangkat. Nah, gitu. Jadi, kelebihan angka kredit bisa digunakan untuk kenaikan pangkat di dalam jenjang. Tetapi ketika sudah pindah jenjang, kelebihan angka kreditnya tidak diperhitungkan. Karena dia start dari 0 sesuai dengan butir jenjangnya. Ya, paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Saya kira jelas apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini penjelasan tertulisnya ya, penjelasan tertulisnya. Nah, sekarang UKOM ya. Bagaimana dengan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang? Nah, untuk kenaikan jenjang, kalau kemarin kita masih mensyaratkan 95% ya. Jadi kalau misalnya seorang rescuer 2D ya mau ke 3A itu kan utamanya harus 85 ya. Maka di uji kompetensi yang yang kemarin itu minimal 95% atau 80,75 itu untuk unsur utamanya. Ya, untuk unsur utamanya. Nah, kalau misalnya dalam hal unsur utamanya itu lebih banyak, ya nggak apa-apa. Ya itu malah bisa gitu. Misal, Pak, saya unsur utamanya sudah 90, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Tapi dengan catatan totalnya juga 95. Ini yang pola lama. Tapi untuk yang Permenpan yang baru ini nanti kita menggunakan UKOM itu capaiannya harus 100%, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, perhatikan di sini ya. Untuk rescuer pemula ya, yang mau naik ke jenjang terampil, maka dia wajib mengumpulkan 20 poin. Gitu ya. Jadi tidak total 95%. Ya. 20 poin baru dia bisa ikut UKOM. Supaya apa? Supaya setelah lulus dia bisa langsung naik pangkat. Kalau sekarang kan pola yang sekarang orang itu banyak kan delay ya. Tertahan itu ada yang tertahan setahun ya 2 tahun karena angka kreditnya kurang gitu ya. Saya kira nggak efektif, akhirnya ada beberapa yang lupa kalau sudah tercapai gitu atau mungkin ternyata dia kecepatan mengajukan gitu. Nah ini nanti 100% baru bisa ikut UKOM ya. Harapannya setelah UKOM dinyatakan lulus ya, periode kenaikan pangkat di bulan Oktober atau April yang paling dekat bisa langsung mengajukan kenaikan pangkat ya. Jadi untuk terampil ke mahir dia mengumpulkan 20. Untuk mahir ke penyelia kalau sudah dapat angka kredit total 50 poin di pangkat 3B-nya silakan mengikuti. Saya kira sekitar 15 menit ya. Nanti silakan di kolom chat aja ya supaya tidak terlalu hiruk pikuk atau silakan raise hand nanti biar admin host yang akan membantu untuk open mic. Saya kira cukup ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, silakan.
Baik, untuk pertanyaan sudah ada dari pos unit siaga Parepare di room chat. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya terkait teman di pos atau unit, apakah ada kebijakan juga untuk anggota yang bertugas di pos unit mendapatkan buat anggota yang bertugas di pos atau unit mendapatkan poin yang dengan korposnya? Ya, jadi kebijakannya hanya untuk korpos atau kepala unit, ya. Karena teman-teman yang di pos juga ada juga yang keluarganya memang dia hidupnya di sana, gitu. Tapi kalau menjadi korpos itu biasanya penugasan ya, dan itu di rolling. Jadi kebijakan yang kita ambil adalah untuk korpos dan kepala unit siaga. Yang lain, silakan. Unit siaga Borobudur. Ya. Untuk evaluasi siaga dan pusat, apakah boleh dilakukan di lingkungan pos atau unit saja, atau harus secara keseluruhan di lingkungan asal? Itu untuk reskur penyelia ya, untuk reskur penyelia atau di bawahnya satu jenjang yaitu mahir. Jadi kalau misalnya di penyelianya berarti nanti itu tugasnya yang ada di kantor. Misalkan di kantor ada mahir, maka dia yang melakukan evaluasi itu. Lanjut. Ansar Makassar, izin bertanya mengenai latihan fisik selain Samapta AB, mohon penjelasan mengenai olahraga alternatif lain. Ya, jadi gini, olahraga alternatif lainnya itu cluenya gini aja ya, kata kuncinya gini, itu dilakukan berkelompok. Contoh misalnya bermain voli, ya, bermain voli itu pasti 5-5 nih, berarti dia bisa dianggap sebagai olahraga alternatif misalnya gitu ya. Atau misalnya dia main futsal gitu ya. Tapi tidak diperkenankan untuk olahraga yang sifatnya itu apa ya? Dia berpotensi untuk menjadi penonton gitu ya, berpotensi menjadi penonton. Contoh misalnya, Pak, biliar boleh nggak? Nggak boleh, ya gitu. Biliar nggak boleh karena itu berpotensi ada yang menjadi penonton gitu. Oh kalau gitu catur deh Pak gitu. Itu juga nggak boleh apalagi catur ya. Jadi olahraga yang sifatnya berkelompok dan memang itu apa ya? Kita kan pengen ngetes ini ya, pengen ngetes apa namanya kayak kekuatan jantung kita gitu ya. Nah, kemudian olahraga apa lagi Pak? Boleh alternatif olahraga itu badminton misalkan gitu. Nah, kalau olahraga yang sifatnya individu ya boleh lari ya, jogging gitu. Kemudian bersepeda itu juga diperbolehkan gitu. Dan olahraga lainnya yang individu ya. Gitu. Tapi kalau kayak bowling itu enggak juga sih, itu enggak disarankan ya bowling gitu. Selain agak mahal juga kan sewanya ya gitu. Bowling tidak ya, bowling tidak. Apa lempar lembing gitu ya, itu juga kayaknya agak repot itu ya, itu olahraga nanti kalian jadi atlet malah ya gitu. Tapi prinsipnya adalah gini teman-teman ya, kesemaptaan ya, kesemaptaan itu sebenarnya kita ingin mengukur apa VO2 max dalam tubuh kita gitu. Kemudian alternatif lain juga bisa menggunakan olahraga kalau misalnya ya kayak kantor SAR yang lapangannya sangat luas seperti Balikpapan itu kan luas banget itu. Itu bisa maksudnya agak sempit ya, sempit banget gitu, bukan luas banget, itu sempit banget. Jadi bisa menggunakan olahraga itu nggak perlu lari keluar kantor gitu ya, pakai bip test ya, pakai bip test hanya butuh apa safety cone itu yang orange, safety cone dengan jarak 20 meter teman-teman sudah bisa mengukur VO2 max-nya apa namanya menggunakan bip test ya, menggunakan bip test. Jadi olahraga alternatif itu olahraga sebenarnya kita ingin mengukur VO2 max di dalam tubuh kita. Carilah olahraga alternatif yang sekiranya ya tidak berpotensi orang itu menjadi penonton gitu ya. Kayak main biliar ya, main catur itu juga bukan bagian dari olahraga. Tapi kalau misalnya main futsal ya, bulu tangkis ya, kemudian bersepeda itu masih bisa. Terus dilakukan di jam kerja ya.
Pak, saya kalau futsalnya jam 7 malam sampai jam 10 boleh nggak diklaim? Tidak boleh. Itu hobi kalian, ya. Jadi dilaksanakan di jam kerja, ya. Gitu. E-sport gimana Pak? E-sport, apalagi e-sport nggak boleh, ya. Itu main game, ya. Itu tidak masuk di dalam kesemaptaan. E-sport tidak masuk di dalam samapta. Lanjut. Baik, dari kantor SAR Bandung, izin bertanya, apakah reskor yang sudah naik jenjang kepada reskor terampil, namun masih golongan 2B, tidak akan bermasalah dari sisi tunjapnya? Contoh, reskor angkatan 2017. Terima kasih. Makanya gini, kita harus cari momen yang tepat, ya. Harus mencari momen yang tepat ketika dia akan pindah nomenklaturnya, ya, akan pindah nomenklaturnya. Itu juga menjadi pertimbangan kami, ya, di dalam nanti memutuskan apakah 2B ini nanti turun ke pemula atau dia tetap di terampil. Memang kalau misalnya kita bertahan di terampil, ada potensi nanti pengembalian selisih dari tunjangannya, gitu. Kok ini 2B tapi terampil, gitu ya, nerima tunjangan 600, padahal harusnya cuma 4,5. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kami. Makanya itu untuk saat ini memang belum diputuskan. Tapi yang paling masuk akal, ya, yang paling safe, ya, yang paling aman adalah turun dulu ke pemula, ketika 2C tidak perlu UKOM. Itu yang paling safe, itu yang paling aman. Next. Fitriana Posarwamena, izin bertanya Pak, kalau apel pagi tidak ada penilaian AK-nya ya? Soalnya ada aturan Kabadan yang baru wajib apel pagi hari Senin dan Rabu. Terima kasih. Ya, jadi gini, ada hal-hal yang membutuhkan kemampuan teknis, gitu ya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya gini, prinsipnya pekerjaan yang ada di butir-butir itu, kita berharap itu adalah wujud dari sebuah rencana, ya, supaya rescuer itu menjaga kompetensi fisik dan kompetensi teknisnya. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk operasi SAR, ya, untuk operasi SAR. Kalau misalnya apel, ya, apel sejauh ini saya melihat itu sebuah sebuah kewajiban semua pegawai, ya, kewajiban semua pegawai. Saya kira itu tidak perlu masuk di dalam butir, ya, tidak perlu masuk di dalam sebuah butir. Next. Dari Billy Lekatompesi, izin bertanya. Mohon penjelasan mengenai reskor terampil yang sudah memiliki ijazah sarjana S1 dan reskor sering mengajar instansi luar. Itu biasanya kita klaimnya di teori ya Pak. Mohon arahannya. Dan satu lagi izin bertanya, jika reskor yang sudah memiliki gelar atau ijazah sarjana S1 kira-kira dapat poinnya berapa Pak? Ya, jadi banyak rescuer terampil yang memiliki ijazah S1. Jadi ijazah S1 silakan digunakan ketika nanti sudah 3A. Ya. Jadi rescuer yang punya ijazah S1 bisa gelarnya dipakai, ya. Ketika nanti sudah 3A tinggal diajukan penggunaan gelarnya. Untuk rescuer yang mengajar, ya, memberikan kegiatan bersama potensi, ya, atau mungkin ada yang membuat kegiatan SAR Goes to School, itu nanti masuknya di pembelajaran praktek, ya. Silakan klaim di unsur utama saja, ya. Tidak ada lagi kalau dulu saya bikin ada heterogen, ada homogen, gitu ya. Kalau peserta yang homogen masuk di pembelajaran. Nah, sekarang karena ada kewajiban pengumpulan angka kredit lebih fokus di utama, silakan itu klaim di utama saja, ya. Silakan klaim di utama saja. Karena unsur penunjang nanti akan relatif lebih banyak terbuang, ya, lebih banyak tidak digunakan karena total maksimal kan 20%, ya. Tapi kalau misalnya seorang rescuer belum pernah mendapatkan angka kredit penunjang, ya, penunjang itu bisa dilakukan satu, dia mengikuti seminar, ya, atau mengikuti sosialisasi seperti ini.
kemudian mendapatkan penghargaan dari Satya Lencana Karya Satya 10, 20 sampai 30 tahun. Itu bisa, atau penghargaan lainnya. Itu bisa mengklaim di di penunjang. Dan di Basarnas saya kira banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan teknis ya, berhubungan dengan pekerjaan Basarnas, saya kira kan banyak juga. Saya kira dalam waktu 4 tahun untuk mencari penunjang melalui seminar itu, atau sosialisasi, atau BIMTEK gitu, itu banyak sekali peluangnya. Jadi tidak perlu khawatir, dan untuk bisa mencapai 5 poin di unsur utama, itu juga tadi sudah saya simulasikan, seminggu hanya 1 kali saja. Saya minta kalian melakukan kegiatan teknis, itu bisa untuk naik pangkat ya. Nah, untuk penunjang jika kalian ngajar di luar itu oke, sorry ya, nge-lag tadi. Jelas ya? Next pertanyaannya. Dari BSG, mulai berlaku kapan terkait nilai PAK menjadi 0 jika naik jenjang? Sekarang periode nanti Oktober, Oktober itu sudah masih menggunakan KP yang besok Januari Juni ya, Januari Juni. Untuk Oke, saya ulangi ya. Periode Januari Juni 2022 kan saya sudah kirim surat bahwa teman-teman nanti ngirim dupak online ya, itu sudah saya buka dan sudah bisa di-upload ya, pekerjaan kalian dikirim ke pusat. Betul. Untuk Juli Desember 2022 kita pakai Permenpan yang baru ini. Ya, kita pakai Permenpan yang baru ini. Kapan Pak mulai diterapkan? Ya, kapan mulai diterapkan? Untuk penerapannya terhitung nanti per Januari 2023 atau untuk rencana KP 2023. Kita akan pakai itu. Jadi buat teman-teman yang KP 2023 di bulan April ya, ini kesempatan untuk yang angka kreditnya agak kecil-kecil bisa terdorong nanti di sana ya. Dan nilai angka kredit yang hari ini didapatkan, nanti yang terakhir berarti yang Januari Juni ya, itu akan kita konversi. Ya, kalian nggak akan rugi lah ya. Kita akan konversi. Nanti saya akan konversi sesuai dengan kebutuhan per tahunnya ya. Saya akan konversi. Jadi tidak harus mengumpulkan dari nol. Misalnya contoh yang 2C ya, 2C sudah 3 tahun, angka kreditnya mau ke 2D kan 80 ya, 2D itu 80.
angka kreditnya misalnya dia sudah 76 misalnya. 76 itu konversinya ke 16, teman-teman. Ya, kalau di Permenpan yang baru itu nanti konversinya ketemunya 16. Dia hanya membutuhkan 4 poin. Sama saja, ya, sama saja. Kalau mau ke 2D kan 80 kurang 4 poin gitu. Jadi nanti dikonversi sesuai dengan capaian terakhirnya gitu. Jadi kalau misalnya 2D mau ke 3A misalnya ya, atau yang naik pangkat ya, kalau itu perlu UKOM ya, atau 3B ke 3A ke 3B misalnya. 3A 3B itu kan butuh 150 poin untuk Permenpan yang lama ya. Kemudian untuk Permenpan yang baru dibutuhkan 50 poin. Oke, ya, dibutuhkan 50 poin. Nah, ketika seorang 3A mau ke 3B, angka kreditnya adalah 140, maka kan kurang 10 poin itu, ya, kurang 10 poin. Nah, konversinya di Permenpan baru itu dapatnya 40, ya. Yang jelas nanti kekurangan angka kredit untuk kenaikan pangkat sama, ya. Saya jamin nanti sama. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait dengan angka kreditnya tidak akan hilang. Jadi akan kita lakukan konversi, ya. Seperti itu, dan akan berlaku dipakai untuk KP di bulan April 2023, rencananya seperti itu ya. Namun untuk yang jenjang ya, untuk yang jenjang pemula, karena di BKN masih 2A itu pemula dan 2B terampil, kita masih pakai itu ya. Kita masih pakai itu ya. Harapan saya nanti gini, yang 2A sekarang, yang letting 2020, 2A, itu kan masih punya masa kerja sekitar 2 optimis tahun ini selesai, urusan kita dengan Permenpan baru kita laksanakan utuh. Jadi tahun depan itu benar-benar sudah bisa kita laksanakan. Jadi untuk yang 2020 nanti naik pangkat 2B-nya tetap di tetap di pemula gitu ya. Nanti untuk kebijakan itu nanti dengan kepegawaian ada pemberitahuan lebih lanjut ya, supaya kalian nggak bingung di sini ya. Tapi yang jelas untuk KP April 2023 kita akan pakai perhitungannya Permenpan yang baru. Next. Untuk KPP Palu, sepertinya ini udah bisa dijawab Bapak yang tadi ya. Terkait apa periode Juli Desember 2021 masih bisa digunakan ataukah terhitung nol sesuai Permenpan nomor 33? Ya, masih bisa digunakan ya. Untuk teman-teman yang terampil 2B, aturan lama apakah mereka akan mengikuti hukum di aturan baru karena perubahan jenjang di 2C? Tadi udah saya jelasin juga. Iya, betul Pak. Next. Pangkal Pinang, Bapak izin bertanya Pak, apabila seandainya waktu pemeliharaan ataupun samapta rescuer yang bersangkutan menjadi supir atau ajudan kepala kantor dalam hadir sebuah undangan, apakah rescuer bersangkutan bisa mengklaim kegiatan tersebut? Internal tadi udah saya jelasin ya, klaim internal aja. Jadi nanti klaim internal 0,02 di hari itu ya, di hari itu. Satu kali ya, sehari satu kali. Jadi mau seharian ya klaimnya 0,02 kalau terampil ya. Next. Internal diingat-ingat ya di internal. Next. KPP Pekanbaru, izin bertanya Pak, dalam Permenpan nomor 33 tahun 2021 seminar nasional masuk dalam pengembangan profesi subunsur pengembangan kompetensi di bidang PP. Contohnya seminar seperti apa? Yang kedua, sebelumnya untuk penguploadan siaga rutin di aplikasi Dupak ada untuk pelaksanaan 12 jam dan 24 jam. Sedangkan dalam pelaksanaannya di jadwal memang 12 jam. Akan tetapi tanggung jawabnya 24 jam dan terjadwal dalam siaga on-call. Apakah di Permenpan nomor 33 ini diakomodir untuk siaga nilainya untuk 24 jam? Ya. Untuk yang pertama ya, seminar nasional itu seminar yang berkaitan dengan bidang rescue ya. Jadi kalau misalnya seminar tata boga membuat puding yang lezat dan lembut, itu nggak bisa ya. Jadi yang berhubungan
berhubungan dengan rescue ya. Jadi seminar-seminar yang berhubungan dengan rescue, apa namanya, emergency response atau manajemen emergency itu ya, yang berhubungan dengan kedaruratan itu silakan ya. Kemudian siaga rutin ya, siaga rutin beberapa kantor juga ada yang melaksanakan 24 jam ya, 24 jam. Kalau memang sprintnya 24 jam ya, kalian bisa klaim 24 jam ya. Maka nanti kalau sprintnya di situ kalian siaganya 12 jam ya, nanti siaganya 12 jam. Seperti yang hari ini kita lakukan aja, sama seperti itu. Tidak berubah untuk apa namanya, untuk siaga ya. Tidak berubah untuk kebijakan siaga. Cuman siaga tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan lainnya. Next. Posar Tembilahan. Izin bertanya dari Posar Tembilahan terkait penilaian AK sesuai yang dijelaskan untuk target dalam 1 tahun maksimal 5. Sedangkan di periode Januari-Juni 2022 AK sudah melebihi dari 5. Mohon arahan Bapak Reskors Indonesia. Nah, iya, itu maka nanti akan dilakukan konversi, ya, akan dilakukan konversi untuk angka kreditnya, ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya lebih dari 5, maka itu yang didapatkan, ya. Berapapun yang didapatkan di Januari Juni itu yang kalian terima, ya. Jadi saya tidak akan mengurangi angka kreditnya. Kalau misalnya ternyata angka kreditnya itu cukup untuk naik pangkat, ya naik pangkat. Nanti di bulan April 2023 kalau cukup buat KP ya, kalian KP pakai itu, pakai angka kredit yang Januari Juni gitu. Next. KPP Banda Aceh, izin bertanya apakah bisa klaim pada saat kita siaga dan tiba-tiba di hari yang sama ada Zoom meeting, apakah kita bisa memilih antara satu atau boleh diklaim dua-duanya? Memilih ya, jadi itu dipilih aja. Next. P. Tanjung Pinang, mohon izin bertanya, kalau pegawai yang tidak mau naik pangkat, contoh dia cuma mau sampai 2D dan tidak mau naik pangkat sampai pensiun, itu bagaimana? Dia pangkatnya mentok, nanti tetap mengumpulkan angka kredit dengan angka kredit pemeliharaan. Ya, tetap dia harus bekinerja setiap tahunnya. Ya mungkin dia tidak mau UKOM ya, tidak mau UKOM. Tapi kan tetap orang itu harus berkinerja, teman-teman. Jadi ketika dia pangkatnya mentok atau sudah pangkatnya tertinggi ya, itu bukan berarti dia diem saja. Ya, saran saya kalau memang sudah tidak ingin menjadi seorang rescuer ya, diundang-undang, ya. Mau diundang-undang, mau di PP manajemen PNS ataupun sampai di Permenpannya itu sendiri ya, syarat mengundurkan diri adalah syarat keluar dari jabatan fungsional itu adalah nomor satu mengundurkan diri. Silakan mengundurkan diri ya. Jadi jangan kalian tetap kepengen mendapatkan tunjangan jabatannya, kepengen mendapatkan tunjangan TRT-nya paling tinggi, tapi tidak mau melaksanakan kegiatan rescuernya. Itu saya juga nggak mau. Berarti negara membayar orang yang salah. Gitu. Jadi, tapi rescuer juga pekerjaannya kalau tidak operasi kan tidak terlalu berat ya, teman-teman. Saya kira ini adalah pekerjaan yang ya relatif lebih mudah ya, yang sulit kan pada saat operasi gitu. Dan kekhawatiran kalau misalkan UKOM tidak lulus gitu. Kalau misalnya teman-teman melaksanakan pembelajaran keterampilan SAR-nya dengan baik ya, Samapta dengan baik, saya yakin UKOM itu bukan kendala kok ya. Ini yang sudah pernah ikut UKOM saya lihat di sini sudah ada kok banyak ya, mereka juga sudah melewati fase itu, tidak seseram yang dibayangkan, tidak seseram yang ditakutkan gitu. Jadi kalau 2D angka kredit cukup, tidak mau ketiga A ya sayang gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mau memilih seperti itu tidak masalah, tapi harus tetap berkinerja dengan mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Tidak usah ngajukan KP, nggak apa-apa, tapi harus tetap berkinerja. Next. Nias izin bertanya, saat melakukan pemeliharaan, apakah kalian harus pakai seragam? Ya, itu saat foto kegiatan siaga ya pakailah PDL-nya ya, PDL-nya dipakai. Kemudian olahraga juga pakailah baju yang
pantas gitu ya. Ada yang pakai kaos oblong gitu kan, bulu keteknya kemana-mana gitu kan. Tuh itu ya ada yang pakai celana pendek gitu kan gitu. Kita yang apalagi yang kalau cewek pakai celana pendek sih saya belum lihat ya gitu. Apalagi yang bukan muhrimnya kan kita jadi nggak enak ngelihatnya gitu. Gitu. Jadi pakailah pakaian yang memang di jam-jam dinas itu memang harus digunakan ya. Gitu. Next. Untuk Medan tadi sepertinya udah dijawab Pak Ferry ya. Untuk Samapta konversi ke olahraga alternatif Pak. Iya. Sudah. Mau Mere, Rizwan Kansar Mau Mere izin bertanya. Terkait perhitungan peta jabatan dalam satu kantor untuk JF Pranata Pencarian dan Pertolongan, karena tadi sempat ditayangkan jumlah dari masing-masing jabatan JF. Bagaimana dengan teman-teman Pranata yang di pos-pos dan unit tidak dapat melaksanakan kegiatan praktek karena terkendala jumlah anggota? Karena akan berbeda dengan target yang dibuat pada SKP. Bagaimana pertimbangan dan solusi? Gini ya. Jadi kegiatan praktek itu ya, kalau kemarin kan memang agak lucu ya. Memang agak lucu kalau misalnya cuma 2 orang ya, cuma 2 orang kemudian kalian satunya instruktur, satunya jadi peserta. Itu emang agak aneh gitu. Itu agak aneh dilakukan gitu. Tapi ada yang melakukan gitu. Jadi kita ngelihatnya agak lucu aja gitu ya. Tapi pada prinsipnya begini ya, keterampilan itu bisa kalian lakukan gini. Misalnya di pos atau unit orangnya cuma 2, ya, cuma 2. Kalian bisa praktek misalnya apa peraba atau mengemudikan motor tempel misalkan. Bawa itu motor tempelnya di pantai sana, ya. Muter-muter gitu ya, muter-muter berlatih gitu, berlatih copot ya, kemudian dipanggul ke pinggir ya, kemudian bagaimana memasang, nah, itu kan bisa. Atau misalnya kalian cari tebing ya, cari tebing, belajar bagaimana ketika mau mengevakuasi ya korban misalnya jatuh di tebing. Ya kalian bikin sistem kan bisa seperti itu. Sekarang udah kayak gitu. Jadi tidak ada lagi kalian melakukan kegiatan teori gitu. Kalau di situ cuman foto kegiatan di dalam kelas, kemudian satu orang menjadi instruktur, seolah-olah menjadi instruktur, yang lainnya seolah-olah menjadi peserta dan itu saja fotonya, saya pastikan dicoret. Tolong tim verifikasi atas langsung coret gitu, jangan ragu. Yang saya butuhkan adalah prakteknya. Kalau misalnya di pos ada tower, kalian bisa belajar proseeking misalnya. Sendirian aja bisa proseeking. Tuh. Ya, jadi jangan lagi dijadikan kendala bahwa orangnya sedikit gitu. Yang mau cuma 2 ya udah one person rescue kalian lakukan. Itu kan bisa ya, seharian bisa kalian main itu. Jadi jangan ada kondisi-kondisi yang kalau dulu iya, Jadi ada satu kegiatan teori gitu kan, teori. Tapi kalau praktek saya kira bisa dilakukan sendiri juga bisa gitu ya. Sendiri tapi sendiri tidak disarankan gitu ya, sendiri tidak disarankan. Berdua misalnya, praktek apa ya kita ya? Oh ada alat selam nih, kita nyelam aja yuk gitu. Itu boleh ya, boleh lakukan gitu, lakukan. Kan bisa kayak teman-teman yang di Bajo misalnya, di Bajo itu kan kalau snorkeling kan bagus tuh ya, latihan selam di sana ya, praktek penggunaan alat selam gitu. Berdua tuh ya, berdua boleh ya gitu, seperti KPP itu. Lampung. Next. Untuk reskor terampil pangkat 2C, nilai angka kredit sudah mencapai untuk naik ke 2D, namun masih menunggu masa kerja 2,5 tahun. Apakah setelah Juli ini nilai angkanya mengikuti aturan baru untuk naik ke 2D-nya? Iya, jadi gini, syarat untuk kenaikan pangkat ya, syarat untuk kenaikan pangkat itu sebenarnya kalau ikut angka kredit maksimal ya, angka kredit maksimal 150% itu memang paling cepat nanti 2,5 tahun atau mungkin 3 tahun ya, itu sudah paling cepat gitu. Dan itu diperbolehkan ya. Jadi kalau misalkan sudah 2,5 tahun angka kredit sudah cukup, silakan mengajukan kenaikan pangkat. Next.
Izin bertanya Pak, jika kita melaksanakan diklat secara pribadi, apakah bisa diklaim? Kalau mau diklat pribadi, boleh, yang penting ada surat perintah tugasnya. Kalau misalnya kalian mau diklat tanpa ada surat perintah dari kepala kantor, itu sama dengan bolos, guys. Ya, itu sama dengan bolos. Jadi kalau misalnya itu nanti cari gitu ya, misalkan siapa Edi nih, Edi gitu. Edi, kemana Edi nih? Kok nggak masuk-masuk? Saya diklat Pak, yang nyuruh kamu diklat siapa? Kan saya biaya sendiri Pak. Wah, kamu pelanggaran. Berapa hari? 10 hari. 10 hari tanpa keterangan sekarang dipecat. Hati-hati ya. Boleh punya duit diklat sendiri, tapi harus punya surat keterangan, surat perintah tugas ya. Boleh, boleh silakan. Gitu. Pak, saya sekolahnya di Jerman, di Arab Saudi juga nggak apa-apa ya. Next. Pasar Raja Ampat, izin Pak mau bertanya, Delvi dari Pos Raja Ampat. Saya mau pertanyakan soal pemeliharaan. Saya lihat eviden di situ tidak ada SPMT. Apakah tidak perlu SPMT tersebut? Karena kami dari kantor ada dikasih SPMT tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan. Mohon arahannya Pak. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau dilampirkan juga nggak apa-apa. Jadi gini, kan ada banyak pengulangan-pengulangan ya. Kemarin itu misalkan surat perintah, ya surat perintah untuk melaksanakan pemeliharaan, ya lampiran setahun ya biasanya ya. Contoh yang kami berikan dulu 1 tahun, lampirannya baru bulan-bulannya ya Januari sampai Desember, misalnya gitu. Nah ini kan selalu diupload berulang-ulang ya. Aplikasi kita kan sangat fast ya, cepat gitu. Saking cepatnya kelamaan gitu. Jadi itu juga berpeluang untuk mengulang-ulang itu kan waktu gitu. Makanya saya kepengen menyederhanakan sebenarnya ya. Yang penting di sana pekerjaan itu terlaksana dengan baik ya. Terlihat terlaksana dengan baik ya. Cari kalau misalkan mencuci kendaraan tadi saya jelaskan ya, pastikan selangnya itu airnya mancur ya, terus gitu ya. Pastikan itu airnya itu di selang itu mancur ya. Jangan foto pas selangnya diginiin tapi nggak ada airnya, itu juga saya coret gitu. Ya, saya udah hafal dan kelakuan rescuers Indonesia, saya insya Allah hafal saya gitu ya. Jadi tolong ya hal-hal semacam itu kita perbaiki lagi lah ya, karena memang saya merasa gini, ada banyak kekakuan ya di dalam butir-butir yang kemarin ya, harus satu jenis peralatan itu juga kaku ya. Maka nanti di yang Permenpan yang baru saya berharap atasan langsung ya atau pejabat yang berwenang itu memberikan penugasannya itu lebih terarah gitu dan jelas. Misalnya di hari Selasa ada pemeliharaan, itu tidak harus fokus di pemeliharaan kendaraan saja gitu ya. Karena bisa jadi kayak di pos, misalkan, Pak di sini nih kendaraannya cuma D-Max gitu kan. Saya ini rebutan nyuci sama teman saya Pak gitu, sampai saya nggak mandi ini kan, hanya buru-buru cepet-cepetan mau nyuci mobil ini gitu misalnya. Jadi yang satu bisa membersihkan kendaraan ya, yang satu bisa melakukan pemanasan mesin motor tempel. Boleh silakan gitu ya gitu. Pak saya kan di pos cuma berdua, saya pagi-pagi ke pasar, boleh nggak dapat tangga kredit? Tidak bisa ya, nggak boleh, itu tidak bagian dari pekerjaan. Next. Baik, Lampung lagi Pak, untuk reskor yang mendapat tugas tambahan di Humas dan menerbitkan atau menulis tabloid lokal, apakah bisa diklaim di angka kredit? Kalau bisa, poin bupak yang mana? Gini, yang namanya humas itu ada jabatan fungsional peranata humas, ya. Jadi mereka itu sebenarnya ke sana. Tapi ini di rescuer, saya kasih kelonggaran. Kalian klaim butir sapu jagat yang tadi saya bilang internal eksternal itu loh. Klaim saja internal, ya, melakukan kegiatan internal. Nanti bukti kerjanya apa? Oh, terlibat di dalam penyusunan ini gitu. Udah itu saya akomodir lah, saya tutup mata karena memang tidak faktanya memang untuk di kantor-kantor SAR, khususnya kantor SAR baru ya, kalau yang kantor SAR lama kan sudah banyak sekali orangnya dan sudah pemangkunya rata-rata ada gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu silakan klaim butir nomor 21 sampai 29, cari itu yang internal ya. Klaim sesuai jenjangnya. Next.
Wasabang, izin bertanya, apabila seorang rescuer juga berprofesi sebagai atlet, apakah bisa diklaim? Diklaimnya masuk ke angka kredit yang mana, Pak? Ya, jadi gini, atlet itu kan ada fase dia apa namanya karantina itu ya, karantina. Dan itu nanti kita konversi ke siaga khusus, tetap nanti kalian dapat itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia dapat medali, ya, itu nanti silakan klaimnya di penghargaan saja, masuk di penunjang, ya, masuk di target penunjang. Next. Izin bertanya dari Irfan Hafani. Kalau kita diundang di radio atau menjadi narasumber, masuknya kemana ya, Pak? Masuknya ya ke stasiun radio itu. Jangan, kan kamu diundang ke stasiun radio, ya masuknya ke stasiun radio itu. Gitu. Tapi angka kreditnya penunjang ya. Ya, intermezzo guys ya. Udah sore nih. Udah bulan sudah sampai ketawa-ketawa. Next Bu. Iya. Ini banyak banyak ini. Apa? Izin menambah pertanyaan ke PP Palu, bagaimana dengan rescuer yang posisinya sekarang sudah golongan 2C, KP Oktober 2021, tapi angka kredit utama sudah 65 dan penunjang 14, total 79. Untuk konversinya bagaimana? Atau mulai terhitung 0? Udah saya jelasin tadi. Iya betul, Pak. Ya, Biak izin bertanya, dalam kegiatan menjadi pengajar pada kegiatan pelatihan potensi SAR yang diselenggarakan oleh kantor SAR untuk butir kegiatan tersebut, apakah bisa dikonversi ke butir kegiatan lain selain keterampilan SAR di aturan yang baru ini? Mohon petunjuk. emang mau dikonversi kemana lagi? Udah pakai itu aja. Mau dikonversi ke kesemapaan juga nggak cocok. Ya, udah di situ aja. Ya, di situ aja. Next. Jika kami rescuer diperbantukan di umum, misalnya Pak, saya ditunjuk dan dikasih SK menjadi PIC data potensi, apakah bisa diperhitungkan SK tersebut? Internal. Tadi kan sudah saya bilang apapun pekerjaannya guys. Teman-teman ya gitu ya. Makanya kalau ikut Zoom dari pertama tuh sampai terakhir ya. Apapun pekerjaannya ya itu boleh silakan klaim internal tadi tuh, internal atau eksternal silakan klaim ya. Tapi nanti gini, video paparan saya mudah-mudahan nanti selesai Zoom ini kan terrecord ya. Saya akan taruh di YouTube. Jadi kalian bisa mengulang-ulang nonton penjelasan saya gitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Ini belum 1000 loh. Kalau sudah 1000 ini bisa live ini. Tadi nggak sempat bisa live karena tadi terakhir 949 ya gitu. Dan untuk kegiatan sosialisasi ini itu klaimnya di penunjang ya. Klaimnya di penunjang seperti biasa gitu. Yang nggak subscribe nggak dapat penunjang. Nggak, tetap dapat ya, tetap dapat. Next Bu. Ya. Ya, yang sekiranya sama skip aja. Banten, selamat sore. Izin menanyakan perihal Permenpan nomor 33 tahun 2021 diberlakukan 1 Juli 2022. Sedangkan jadwal kita sudah di-ACC atau diterbitkan oleh pimpinan per tanggal 1 Juli 2022. Maka kita masih menggunakan jadwal yang lama sampai hari ini seperti teori. Mohon arahannya, terima kasih. Ini kan baru tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Silakan dilakukan penyesuaian dan perbaikan jadwal, Pak. Dilakukan penyesuaian saja supaya nanti sesuai dengan harapan kita. Ya, makasih. Next. Terakhir aja ya Pak. KPP Banda Aceh izin bertanya, bagaimana kalau target akad tidak tercapai di setiap jenjang karena situasi dan kondisi tertentu, apakah ada sanksi? Sejauh ini gini ya, pendekatannya nanti untuk capaian angka kredit atau tidak tercapainya SKP itu sekarang ada ada aturan kepegawaian itu ada 2 metode teman-teman ya. Yang pertama nih, seseorang tidak bisa mencapai kinerjanya itu satu, dia mengalami ketidakmampuan teknisnya ya. Misalnya
kalau untuk yang staff tidak bisa ngetik sehingga ngetiknya lambat gitu ya. Rescuer tidak bisa melaksanakan operasi SAR atau mungkin jangan-jangan sakit gitu ya. Nah, atau mungkin dia habis diputus pacarnya terus depresi ya jadi malas gitu. Nah, itu kita yang pertama adalah melakukan coaching ya, coaching. Coaching itu adalah pendampingan teknis supaya orang ini bisa bekerja gitu ya. Kamu kenapa? Kok apa namanya nggak ikut kegiatan pemeliharaan peralatan gitu? Atau kamu kok nggak ikut apa namanya praktek mopel gitu? Saya malu Pak, saya tidak bisa misalkan gitu. Nah itu harus ada namanya coaching ya, coaching. Jadi dia di coach, dia didampingi ya, didampingi untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Nah yang kedua ya, yang kedua bisa jadi mentalnya kena ya, mentalnya kena gitu. Jadi contoh misalnya dia baru melihat mayat tanpa kepala gitu, kemudian dia shock gitu, shock. Mentalnya kena, dia nggak mau kerja itu lagi, saya nggak mau kerja ini lagi, ya. Mentalnya kena gitu. Ini perlu dilakukan yang namanya konseling ya. Jadi peraturan kepegawaian itu dua. Yang pertama adalah coaching, apa namanya pendekatan secara personal untuk bisa dia melaksanakan tugas-tugas. Yang kedua adalah konseling. Memang konseling dibutuhkan psikolog ya, tetapi dalam apa namanya atasan langsung ya dengan pengalaman kerjanya bisa melakukan konseling. Nah, ketika dua hal ini sudah dilaksanakan, tetapi dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun tidak mengalami perubahan, ya dia tidak mau bekerja menjadi seorang rescuer, ini bisa diusulkan untuk pindah jabatan, ya pindah jabatan. Nanti di sana dia lebih lebih fokus di apa namanya penyesuaian dulu mentalnya. Bisa kembali lagi boleh ya, bisa kembali lagi atau pindah jabatan seterusnya boleh ya. Yang saya khawatirkan dia bukan tidak tercapai karena hal-hal yang apa ya, yang di luar apa ya, di dalam pekerjaan rescuer yang banyak itu enggak gitu. Karena sudah kita simulasikan tadi cukup 1 kali seminggu saja bisa naik pangkat gitu ya. Saya kira ada banyak aja apa ya, dia mungkin tidak termotivasi di jabatan ini, bisa gitu ya. Kalau saya cenderung begini teman-teman ya, buat teman-teman rescuer yang akan atau mungkin sudah tidak apa kepengen pindah jabatan lah, misalnya saya itu sebenarnya jiwa saya humas Pak gitu, bisa nggak saya menjadi seorang pranata humas? Boleh, syaratnya kalian harus sekolah D3 fotografi misalkan gitu ya. Nah nanti setelah D3 itu dimiliki, boleh nanti ikut uji kompetensi di pranata humas, itu lebih bagus karena pindahnya antar jabatan fungsional. Tapi kalau rescuer pindah menjadi seorang pengemudi itu ya nggak inilah nggak apa ya nggak keren gitu ya nggak keren. Malah justru saya kepinginnya gini, rescuer yang sudah 3A bisa jenjang karirnya lebih bagus ketika duduk di JF yang baru itu PKPP penata kelola pencarian pertolongan. Boleh silakan pindah ke sana gitu ya. Karena memang nanti misalkan terkendala pangkat mentok dan lain sebagainya, kita bisa mencari alternatif lain. Ya, saya kira itu. Next, sudah? Yang lainnya kurang lebih sama ya. Oke, baik teman-teman, saya kira mungkin itu ya. Pas ini jam 3 kita selesai. Nanti video ini sosialisasi ini saya akan sampaikan di YouTube juga supaya teman-teman nanti bisa mengulang lagi apa yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Salam buat teman-teman semua keluarga di seluruh Indonesia ya, Kansar-Kansar ya, kemudian pos siaga dan unit siaga. Salam hormat saya buat kalian semua dan keluarga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan walaupun di tengah pandemi yang sepertinya menurun, tetapi kita harus tetap waspada ya, jaga prokes. Oke, foto ya, foto. Silakan Bu Wulan di foto per slide. Open mic ya, open kamera. Open kamera semua ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3.
Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat banyak yang off cam ya. Satu, dua, oke, baru pada on cam. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Nggak ada yang on cam. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, sudah semua di foto. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Dan untuk yang di wilayah timur, mohon maaf hari ini pulangnya jadi malam. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Heri dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya, sehat-sehat semua. Surabaya, Jambi, Jogja, Padang, ya, Kutai Timur. Terima kasih Kendari, Gorontalo, Labuan Bajo, Pos Kerinci, Pos Sarsarmi. Wah, yang di pos-pos nih. Semangat ya. Semangat yang di pos, luar biasa kalian. Yang di unit siaga juga sama. Salam hormat buat kalian semua. Terima kasih. Saya izin live dulu ya.